Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Andika Reva Rizal Hartono dengan NIM A11 2021 13231 dari grup DS02. Pada kali ini saya akan presentasikan tugas pertama yaitu dari tahap eh, loading data hingga cleaning data. Langsung saja, sebelumnya kita akan mengimport beberapa library yang akan kita gunakan: Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Keempat ini akan digunakan untuk melakukan perhitungan, kalkulasi, statistika sederhana hingga memvisualisasikan data dalam bentuk grafik maupun chart-chart lainnya. Perintah ini juga digunakan untuk perintah form Google Colab. Ini digunakan untuk mengimport data kita dari Google Drive menggunakan link yang sudah kita sertakan atau Google atau file .csv yang sudah kita upload ke link Google Drive kita masing-masing. df.read ini digunakan untuk membaca atau istilahnya mengeload file CSV-nya ke dalam Google Colab serta dibaca oleh session kali ini. dfhead ini digunakan untuk menampilkan 15 baris pertama dalam file CSV-nya. Kenapa 15? Karena ya saya masukkan 15. Jadi kan dari indeks ke 0 hingga ke 14 atau totalnya 15 baris. Jika diganti 10 maka akan menampilkan 10 baris dan seterusnya. Selain itu, perintah dftail juga dapat digunakan untuk menampilkan baris dari yang terbelakang. Jika menggunakan df.tail 15 maka menampilkan 15 baris dataset yang terakhir. Lalu ada perintah dfshape ini untuk untuk memunculkan bentuk dataset ini, yaitu 226 baris dan 22 kolom. Sesuai ya. Di sini ada ya banyak. Lalu df.info ini untuk melihat apa saja kolom dan total barisnya serta bentuk tipe datanya. Seperti dapat dilihat seperti pada indeks ke 0 atau kolom pertama itu baseline value memiliki total data sebanyak 226, nolnya non null dan tipe datanya float. Semuanya float semua ya. Cuma terdapat beberapa data yang memang datanya berbeda atau kurang, yaitu ini. Jika ingin melihat lebih simpel dapat menggunakan perintah df.dtypes. Kalau ini kan kelihatan semua, dari non-nol, baris, dan lain-lain. Kalau ini hanya kelihatan tipe datanya saja. Nah, ini berikut untuk menentukan, ya untuk memperlihatkan semuanya ya. Kelihatan 15 baris pertama. Ini saya akan mengurutkan berdasarkan fatal health dengan ascendingnya false. Berarti dia akan mengurutkan dari yang paling tinggi ke paling rendah. Karena fatal health itu kolom target atau label, maka dia di ujung sendiri. Dia akan mengurutkan 15 data yang terbesar. Dari vital set itu dibagi dari kelas 1, 2, dan 3. Karena yang terbesar 3, maka akan menampilkan 3 data yang kelasnya 3 sebanyak 15. Describe. Describe ini untuk menentukan atau memunculkan tabel seperti ini, di mana dia akan menghitung jumlah baris, rata-rata, divisi standar, jumlah nilai minimal, serta maksimal dari setiap kolom. Seperti contohnya pada kolom accelerations. Terlihat seperti yang di atas tadi. Total datanya ada 2126 dengan nilai min atau rata-rata sebanyak 0,0094, divisi standar sebesar 0,046, nilai minimalnya 0 karena pasti terdapat nilai yang 0 serta nilai terbesarnya itu 0,481 sekian. Ini digunakan untuk menghitung rata-rata, median, nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling banyak muncul frekuensinya. Saya menggunakan contoh dari kolom acceleration. Muncul seperti ini hasilnya. Value counts digunakan untuk menghitung berapa kali nilai tersebut muncul dalam satu kolom. Misalkan
nilai 0,00 muncul sebanyak 894 kali. Nilai 0,003 muncul sebanyak 161 kali. Nilai 0,002 muncul sebanyak 160 kali dan seterusnya. Group by ini akan menggabungkan kolom acceleration dan fatal health. Lalu dapat dihitung rata-ratanya. Seperti ini. Nilai 0 pada nilai 0 pada fatal health akan rata-rata sebanyak ini. Dan seterusnya. Nah, ini berikut bentuk sederhana, masih bentuk tabel dari matriks korelasi. Di sini dapat kita masukkan beberapa kolom. Ini saya gunakan fatal movement, accelerations, dan uterine contraction. Dapat dilihat bahwa fatal movement, acceleration, dan acceleration, serta uterine contraction itu memiliki nilai 1. 1 di sini berarti tingkat korelasi atau hubungannya itu positif kuat. Sedangkan jika negatif, itu berarti kebalikannya. Mereka tidak terdapat hubungannya. Jika negatifnya negatif 1, maka benar dapat disimpulkan bahwa mereka benar-benar tidak ada hubungan sama sekali. Berikut ini adalah untuk menampilkan untuk memvisualisasikan ya dalam bentuk bar chart dan line chart. Sini akan menggunakan variabel fatal movement, acceleration, dan uterine contraction. 3 sama seperti yang ini. Lalu ini untuk yang bar chart, yang kedua ini untuk line chartnya. Hasilnya akan seperti ini ya. Fatal movement, acceleration, dan uterine contraction sesuai dengan 3 fungsi yang kita masukkan di 3 kolom yang ingin kita tampilkan. Berikut adalah tampilan untuk box plot dari ketiga kolom tersebut. Dan ini adalah tampilan dari histogram atau persebaran data dari 3 kolom tersebut ditambah menggunakan kolom targetnya yaitu fatal health. Ini ada fatal health, fatal movement, acceleration, dan uterine contraction. Nah, ini bentuk visualisasi dari matriks korelasi yang kita buat di atas. Jika yang di atas itu masih berbentuk tabel, masih sederhana. Nah, ini untuk tampilan atau visualisasi dari matriks korelasi tersebut. Jadi bisa kelihatan lebih jelas dan lebih mudah dipahami bagi awam ya, atau bagi orang yang bukan pemegang data kita. Sini seperti yang tadi, fatal movement dengan fatal movement itu korelasinya 1, berarti sangat berhubungan. Acceleration juga dan uterine contraction sedemikian rupa. Nilai minus berarti korelasinya tidak ada hubungan dan nilai 0,04 berarti antara fatal movement dan acceleration terdapat hubungan, tetapi tidak maksimal ya karena cuma kurang dari setengah ini. Nah, berikut nih untuk menampilkan random sampling dari dari dataset ini. Sampel DF sampel. Ini N1000 berarti dari N100 berarti dari 100 kita akan mengacak dari 100 kita akan mengambil 100 data yang kita acak dan random state-nya 1 berarti dimulai dari 1 atau ngambil satu acak, titik acak. Lalu DF head ini sampel DF head ini bentuk menampilkan 5 data teratasnya. Berikut juga fungsi yang sama juga tapi ini untuk stratified sampling. Sama ya. Yang ini bisa kita grupkan terhadap targetnya, yaitu fatal health. Df is null ini untuk menghitung berapa baris atau beberapa kolom yang memiliki nilai 0 atau kosong, gak ada datanya. Sum ini untuk menjumlahkan ya kayak total data yang kosong itu ada berapa. Dapat dilihat pada uterine contraction, prolonged decelerations, histogram mode, histogram variance, sama histogram tendency itu terdapat 212 data. Sama ya semuanya. Berarti ada 5 kolom yang memiliki nilai 0 sebanyak 212. Nah, karena nilai kosong itu bisa mempengaruhi hasil, maka kita bisa isi ya. Bisa ngisi menggunakan min, rata-rata, ataupun modus. Sini saya hanya menggunakan min dan modus. Untuk contohnya seperti ini. Pada uterine contraction, min, ini kita akan mengisi kolom baris pada kolom uterine contraction yang kosong tadi dengan rata-rata. Setelah dilakukan ini, nanti kita bisa DF info untuk melihat kembali apakah
udah bener. Jadi kan tadi kan 1914 harusnya ditambah 212 tuh udah utuh 2126. Kita lihat lagi di uterine contractions. Setelah kita lakukan operasi tadi sudah kembali maksimal menjadi 2126. Berarti sudah berhasil. Begitu juga di prolonged deceleration dan cuma itu tadi. Untuk yang histogram, saya menggunakan metode modus ya. Jadi diisi dengan nilai-nilai yang banyak muncul di kolom tersebut. Operasi yang sama dilakukan untuk mengecek lagi menggunakan DF info sehingga muncul hingga total datanya sudah utuh lagi sebanyak 2126. Sekian presentasi dari singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.